Udah. Ya udah, katanya ngobrol aja. Ngobrol. Terus tadi dia katanya soal pendapat di Rasuna. Orang kayak mana nah. Ya kalau kenceng jangan di sini, daripada di Rasuna dulu. Ini aja kan mesinnya udah 10 kilo dan rapet. Ya kayak itu berkembang sama mulai dari kopi kali atau Maksudnya kenapa ramenya? mulai atau Ya salah satunya itulah, tumbuh kembangnya kedai kopi kan udah lumayan banyak, lebih banyak. Dulu juga banyak sih sebenarnya, cuman gue nggak tahu ya kebutuhannya sekarang jadi lebih banyak aja dibandingkan dulu 2000. Dulunya tuh 2022. iya Karena kan sempat 1 tahun berikan nggak yang lain lagi. kalau terakhir karena itu belum nikah lo ya Belum, sebelum nikah, break dulu. fokus lah itu kalau tadi lo di sini seminggu 5 kali ya Apa yang lain ya? kerja 5 hari gitu ya? Oh, 5 masih hari. ada tiap hari yang lain Yang lain. satu hari itu berapa batch satu batch berapa kilo gitu? Satu batch 10. 10 nah lo sekarang satu hari berapa batch? Satu hari 5 batch. Maksimal itu 50 di... ya berarti Iya 50 kilo. kali 4 hari lah 4 hari berarti berapa? 200 Oh 200 kilo. itu lo seminggu kali 4 dong Mak. Ya, kali 4 200 kali 4 400 ya lu hitung aja lah. Lu Hampir males gitu. kita hampir Itu hitungan males. Ya pokoknya banyak gitu. banyak Itu banyak. Cuman intensitas ngerostingnya itu yang lainnya ya 5 hari kerja biasanya sekitar 4 hari. Kalau ya hampir 4 hari itu pasti nyangrai terus. Satu kayak kemarin minggu nyangrai, Seninnya enggak. Nih harusnya nyangrai, cuman ada bins yang belum datang masih ditunggu. lu kebayang gak sih men nggak usah jauh-jauh mundurin nggak usah mundur sampai lo kan dari Bekasi iya gue nggak tahu pokoknya apakah pertama kali di Lampung itu lo kalau ceritanya putus kita dulu kenal 2016 kalau nggak salah 2016 kemudian ceritanya pernah sama si Reja gitu ya dagang gitu ya Sama siapa? Reja Reja. iya bareng di Reja. Bangken Reja Ampas Oh. iya itu gue nggak tahu sebelumnya lu ngapain pindah kapan lu cerita ngebawa ke Lampung itu Dari ini gua mau cerita, ini pindah gua dari Bekasi ke Lampung. jadi apakah lu sudah sebesar ini lulus SMA singkatnya aja ngebawa lu ke sini terus sampai Singkatnya. nyantol sampai berinspirasi itu gimana sih man begaul sama orang sini Gua datang ke sini itu kiriman kali ya 2009, sekolah nggak selesai. oh sekolah di sini man Enggak, gua Oh, di di sana? Bekasi, sekolah gua nggak selesai. Makanya sempat lontang-lantung sekolah nggak selesai. Udah mau ngapain bingung. Akhirnya 2009 gua masuk ke dalam. nggak kerja di sana nggak sempat Enggak, kan masih SMP ya pendidik. nah terus ke sini kerja dong kan itu ada Nah di sini, terus langsung di sini tuh langsung gila loh. Punya skill apa gua? oh Nggak punya sekolah nggak selesai nah Lampung bawa siapa kenal siapa anak Lampung mas gue cerita Ya, waduh, ini beneran cerita ini. iya langsung paletin aja Iya. nggak usah tetep Ya kalau misalnya sederhana, gua datang 2009 ke Lampung, 10 kenal siapa hampir setahun gua nganggur. Udah gitu gua kerja serabutan, mulai dari pasang tenda, tenda taruh, nah itu, terus nyuciin mobil di gak ada yang lo kenal mana Nggak sih ada. dari Lampung Nggak ada, cuma kawan keliling rumah aja lu itu 5-5. beneran untungnya Iya. nggak preseo dulu nggak keranau lo punya keranau nggak langsung dari Lampung Yang jelas gua kerja serabutan udah pernah. Itu Pak bikin taruh tenda, nyuci mobil bus di Gading Putih, ngenekin angkot. Terus gue pernah balik lagi, ya dulu sempet ngepang-pangan lah. di Terus balik lagi gue ngepang di sini, gue sama anak-anak Wehalim. di Walang Lerwale Iya, dulu kan banyak banget ngepang di sebelum jadi playover. Iya. Nah,
Raya Cudu, Iya. punya flyover. Nah itu kan banyak dulu tuh pagi-pagi anak sahur ngamen tuh, nah, ada Lalu gua gabung, di ada gua gua. gabung situ. Kamu bisa main musik nggak? Gitar ya? sih paling gitar ya. Iya. Simpel. Beneran ngamen gitu di bebas? Iya beneran ngamen ngamenin Iya. puso, bus gitu-gitulah. Terus? Udah ngamen berhenti, udah gitu udah mulai ngambil ijazah paket. Oh tetep sekolah ya? Enggak sekolah, ijazah paket kan ada paket dulu. C Ya, atau kita apa ikut ya? ujian doang, dapat ijazahnya kalau lulus. Udah gue mulai berkarir kerja di situ. Dari pakai itu ya saya Paket, iya. kemana pertama? Uli Chandra. Chandra Karang? Chandra Teluk. Teluk. Camat. Jadi Chandra kan punya camat. Mm-mm. Camat itu ada gudang khusus. Lama itu mah? 2 tahun? Setahun setengah lah. Dari situ, nah itu Dari cepetin lagi. situ Kenapa? gua sales. Enggak, bukan sales sih, lebih tepatnya merchandise gitu loh. Pokoknya produk. gua bantuin sales untuk display produk dan lain-lain gitu lah ya, cek produk. Itu dia Ajinomoto gitu. Udah karena gue tahu sikut-sikutannya kencang nih di industri pekerjaan formal, akhirnya gue mutusin 2013 itu mutusin dagang. Dagang apa? Bang? Berdikari lah, itu dagang burger. Yang di UBL itu nggak langsung Iya, situ? depan pom Pom bensin. bensin. Itu berarti lo tabungan kerja Ajinomoto, tabungan ngepang segala macam itu? Enggak, tabungan ngepang itu habis Yes. buat itu aja itu mah. Yang jelas itu ngepang nabung bagus sih. tabungan kerja Hebat. 2 hari, 2 tahun, selama 3 tahun kerja tabungan bikin usaha kecil-kecilan, Iya. gerobakan gitu. Lo nemu ide burger apa? Waktu di Bekasi, SMA atau di Enggak sini? juga sih, cuman Pakai internet? lebih ngeliat peluang aja. Iya, maksud gue lo Waktu itu, resepnya. tahu. Kalau resepnya waktu itu kebetulan ada dikasih resep sama kawan sih. Kawan itu di- chef. Dia itu jadi Ajinomoto itu dulu ada tester produk. Nah, ke FNBT ya. Nah, tester produk ini kan ada pakai chefnya. Mm-mm. Nah, gue dikasih lah kopelan sama si chef dari Jakartanya ini ngasih ke gua. Katanya begitu, ini kopelannya gitu. Udah. Nah, itu akhirnya di situ gue rubah-rubah lagi, ada beberapa yang gue buang, gue tambahin. Udah akhirnya jadilah tuh produk tuh. Gitu. 2000 saat selesai Ajinomoto berarti terakhir ya? 2013 langsung ke apa burger. Iya 2000 abis dari Ajinomoto itu rehat cuma berapa bulan. 14 berarti full burger. Berapa itu burger. 14 full burger nah sampai 13 punya burger. angkringan tuh main-main apa? Dulu 13 burger 14 hampir 8 bulanan gue ngerintis. Ceritanya rame lah nih pegangan, gue punya tabungan terus akhirnya gue putusin untuk buka cabang. cabangnya di mana? Cabangnya Ahmad Yani, bener ya Ahmad Iya, Yani bener. yang Iya, dulu kopi Asia. Di Asia apa seberangnya? Asia maju lagi, Seberang. kalau nggak salah samping Kawasaki. Iya, Daerah apa Ricis apa itu ya lupa. Enggak, itu rumah kosong itu sekarang Rumah kosong dipagerin. didepokin itu Oh, yang si tempatnya Oksa. Oksa. Nah itu Oh, dulu iya. gue Di dagang situ. situ. Di dalam ya? Hah? Di dalam ya? Enggak ada Oh. di halaman rumah. Ya, di dalam, rumah. di dalam kan ya. Maksudnya di Iya bukan di trotoar. trotoar. Terus di Kursi-kursi situ. itu. Nah, akhirnya bikin situ berdua sama kawan gua patungan modalnya. Dan kebetulan pengen nyoba kopi. Itu ketemu circle apa komunitas apa misalkan? Gua belum ketemu komunitas apa-apa. Sepeda Cuman diving atau apa sih itu? kepikiran gue pengen buka burger sama kopi aja buat nongkrong-nongkrongan. Sama sekali, lu berapa lama di Ahmad Yani itu? Ahmad Yani itu ada masalah cuma 4 bulan doang karena ada masalah tempat dan Iya. terus lagi bangkrut kan. Bangkrutnya maksudnya modal belum balik, Iya. usaha udah nggak jalan. Nekat juga sih kenapa Ahmad Yani ya? Iya. Dulu dia setahu gua belum banyak yang buka gitu-gituan. Dulu tuh yang referensi gue itu Keiko itulah. Jadi sebelum buka Iya, kopi, gua 12 sih, 11 juga ada sih. iya sebelum buka kopi itu gua sering main ke Keiko ngeliat-liat. Oh, konsep. N8, 13-14? Belum ada N8 itu. Gua lihat Keiko, oh ternyata kopi ini ada
kayak gini ya, lucu tuh alat-alatnya, terus kopinya juga beda. Situlah gua coba kulik-kulik, akhirnya gua nggak pakai kopi saset waktu itu. Tadinya mau pakai kopi saset, akhirnya nggak pakai biji kopi fresh juga. Sampai lo kan sepeda teman, lo juga apa ya? Kenal beberapa anak outdoor gitu. Itu ngebawanya di 14 itu gimana ceritanya? Gue bisa kenal sama anak outdoor, sepeda apapun yang abang. Jadi kalau main sepeda itu pelarian gue dari semenjak nggak naik gunung lagi sih. Nggak yang di sini itu tahun berapa? Sini. Iya, maksudnya gue kan tadinya masih rutin tuh, pas gue masih di sini masih naik gunung. Oh, jadi lo libur atau libur gue kesana gitu kan, setahun sekali kadang. Terus pas 2012 rame, naik gunung, gue nggak naik gunung lagi, mulai main sepeda. Nah dari sepeda itu gue banyak kenal koneksi baru tuh. Iya, termasuk sepeda itu lo beli di sana sih? Di sini lah. Oh, kuning itu dari dulu? Bukan, awal sepeda 400.000 rakitan, sepeda jengki dirakit jadi fiksi gitu. Jengki? Ya pokoknya enak banget lah. Pokoknya yang nonton ini tahu sepeda jengki dirakit jadi fiksi. Kalau dia enak itu referensinya apa? Hah? Lo nyari ngerakit? Belinya? Beli jadi? Oh. Jadi. Karena gue belum ngerti sepeda waktu itu. Nah, itu tuh dari itu jengki sampai serius kali apa? Lo kan serius? Itu ketemu siapa, apa, kapan gitu, tahun berapa? Main sepeda mulai serius ya? Sepeda kuning itu toh? Iya, main mulai tahu sepeda. Gue kenal lu sepeda kuning soalnya. Iya, itu jauh. Kalau gue pakai sepeda kuning itu 2015. 15, nah gue belum, kan kita 16 nih kamu. Wes dari sepeda jengki itu gue kenal sepeda, gue pelajarin sepeda gimana. Kan siapa, anak klub atau anak operasional? Klub. Gue nggak ikut klub ya, tapi gue kenal anak klub. Ketemu di jalan? Enggak, ketemu tetangga gue kebetulan ada main sepeda. Di Untung itu? Diajak-ajak sama dia, ayo main sepeda, dia udah ikut. Mulai sama gue di bengkel gitu, di rumahnya. Mulai cari tahu sepeda itu apa. Terus nabung dong? Nabung bikin sepeda? Iya itu? Iya pasti. Itu apa? Sepeda apa kuning? Itu kuning kan? Sepeda kuning itu kalau Crazy Surly itu kan MTB zaman dulu, itu kalau nggak salah sih mereknya Fujiwara. Beli di sini, online apa di sini? Iya di sini dapat rongsok. Batangan gitu? Batangan doang. Batangan doang, dapat kawan gue dapat ngerongsok, terus gue bayarin sama kawan gue itu. Itu orang sepeda berarti kan? Jadi kan kerennya apa, itu bermain-main kayak? Intinya itu dari sepeda rongsok tuh, bukan beli jadi, gue bangun. Oke, nyambi sepeda, nyambi dagang burger, ada kopi, burger, terus dawaki. Dawaki enggak ya? Belum ada dawaki. Dawaki lahir itu di tempat Islam ya? Dawaki lahir itu di UBL. Setelah gue pindah dari N8. Kamu pindah N8? Kan sempet nebeng dulu N8. Burgernya? Di depan tenda? Iya. Sebelum masuk dalam? Sebelum. Oh. Sempet nebeng, baru berapa bulan diusir. Iya, lu pergi. Balik lagi. Lu balik lagi ke Palpom. Kena usir, mereka pindah ke dalam. Gue diizinin di luar waktu itu. Boleh di luar, tapi karena nggak ya kurang bagus lah pasarnya ya. Enggak, tutup, buka baru lagi di UBR. Bukan burger dulu apa? Dulu Dawaki juga burger. Warung Peti ya, sebelum ganti Dawaki warung Peti dan di Dawaki. Di situ Dawaki sempat lahir juga. Tapi nggak lama burger itu, cuma berapa bulan itu. Karena marketnya di situ lebih butuh makanan berat, jadi gue ganti ramen. Ramen gitu. Dawaki lahir situ. Berapa lama? Depan POM? Bukan depan POM. Di mana sih? UBL ini. Oh, masuk tenda itu kiri, masuk Giant. Belakang Giant. Itu ya. Itu udah kenal gitu ya. Nah, itu udah kenal. Nah di situ cuma 2 tahun kan. Gak lama, setahun gak nyampe 2 tahun pindah lagi. Itu lu udah nyambi pacar itu nggak sih? Belum ada pacar? Udah kerja situ ya? Iya, 2017 gue di situ ya? Pacar Hitam. 2018 tuh gue pindah Pacar Hitam tuh. Itu artinya dong, benar-benar mengenal dan mengenal kopinya, mengenal orang secanggih ini Hari Oktara gitu ya? Maksudnya kenal
Oh di KPK lu udah ya? Kan gue udah kenal di KPKL di 2016 Iya. di awal tutup gue ke Iya. Kaidi Ahmad Yani kan Iya. tutup. Terus gue dimasukin sama Hasti ke grup KPKL, ditawarinnya ada anak-anak kopi ngumpul. Oh jadi yang udah dulu tuh lu kenal kayak lu pernah ke Keiko terus kenal Hasti di mana kan anak kopi ya? Iya, Udah keliling Bay. gue belum kenal Keiko tapi Hasti ini udah Tahu. keliling-keliling gitu. Akhirnya Iya. Hasti dimasukin ke grup, gue ditawarin mau dong gue masuk. Nah di situ mulai perjalanan koneksi gue lumayan Oh, banyak iya. di Lampung. Tambah karena kopi itu anak seni, anak Iya. musik, anak ini kan Jadi, sama saya pernah ada mas titik gua mulai berkembang secara 15, personal iya, ya, di sini. individual gua, personal gua berkembang tuh di 2016 itu. Ya lu bawa sepeda ke Flamin itu nggak sih man? Iya, iya. Malam itu ya? Itu gua mulai kenal enggak ya boleh gua bilang kawan gua dah lumayan banyak dan beragam Itu itu. macam-macam ya, campur-campur ya. Anak kopi ternyata Terus tiap hari pelaku ketemu? seni. Tiap hari ketemu ya bener? Iya, intens. Jadi Gimana? yang uniknya kan pas gue tahu masuk ke kopi ternyata bukan cuma kopi tapi ada pelaku seni, ada musik juga. Ada apa namanya? Ada yang kerja di kantor gitu ya. Jadi lebih beragam tuh kawan gitu. Terus screenshot. Terus mana abrak? Iya. Seru. 16 ini 2025. Pakai memang pasang surut atau dinamikanya Ya pasang surut. pertemanan, usaha kawat kayak lu sekarang di Melat seperti ini, lu kenalan lu dari Keiko hingga Kubo, orang-orang strugglingnya berbeda maksudnya Iya dari beda. kenapa lu ngebayangin man, maksud gue kan udah profesi nih man, roasting lu sukai kan lu kalau roasting nggak lu liat temen man, beda kalau kedai kopi kan ada temen man buat jadi barista gitu kan nggak ada man. Nah, maksudnya ada yang nemenin. Iya, kalau barista kan ada temen ngobrol, lu nggak ada karena gua lagi Kamis gua lagi gitu. Jangan manja lah. Lu pakai musik atau apa gitu? Enggak. Yang jelas gua Nikmatin gitu. ada di beberapa bagian tuh gua lebih suka sendiri. Ada di beberapa Baru ini bagian. lah, Enggak. setahun 2 tahun ini lah kali. Enggak. Dari dulu gua ada bagian dimana gua harus sendiri. Pakai sepedahan, Harus ya motor. kayak gitu. sepedahan waktunya gua sendiri, waktunya gua sama temen. Jadi gua bisa sendiri, bisa Ngobrol. berbaur juga. Jadi enggak kaku gitulah. Kayak orang kan harus banget ada temen. Kalau gua enggak, jadi kayak nyangrai sendiri juga. Apa siasat lu ini orangnya kemar ya? Hah? Kemar, kentang Ya biasa dari muka. iya gitu. Ya kan. Buat ada buat mempukul mantan anak pang ya Bekasi punya. Pang-pang. Nanti ditanya sama abang pang pusing gua. Pang-pang. Lu makin tahu sini ya, ada anak pang beneran di sini. Pang-pangan. Apa? Kita pang-pang. Kayak gue kaget gitu. Ya soal Lo karunia ya, apa ketemu itu titik kayak kan terus 9 menampung terus dokter kemudian 6 tahun loh mas juga. Maksudnya berapa Baru lama? ketemu kata lo tadi titik lu nya kayak makin Iya, makin dia kenal. pokoknya titik inilah. Gue ini karena gue nggak cerita sederhananya, gue ini karena gue nggak sekolah, nggak punya skill, otak gue nggak terbuka, dulu sekolah juga, ya nggak beres lah ya, namanya STM kan, nggak beres sekolah, bego intinya gue itu. 2009, 10, 11, 12 gue ngerasa gue itu orang yang bodoh, sangat-sangat bodoh gitu, nggak terbuka. punya tenaga aja mau kerja itu ya. Iya, wawasan gue nggak punya sama sekali. Apalagi relasi gitu kan. Akhirnya gue kenal 2016, kenal banyak kawan. Oh, Disitulah gue belajarnya membaca situasi aja. Gue belajar dari ngobrol sama kawan yang lain ke yang lain-lain. Gue ambil yang bagus, gue ambil. Belajar berbisnis pun di situ. Belajar cara berpikir, ngembangin kepala juga di situ. Mulai ya itulah pokoknya banyak mulai banyak baca sesuatu gitu, apa yang nulis kan lu nulis dulu ya blog ya. ya gue sempat Belajar. akhirnya belajar nulis juga gitu untuk
jurnal perjalanan gua pribadi aja. Itu dari baca kan baru bisa nulis gitu ya? Iya, Itu pokoknya bio? apa? Excel Bio Siregar, salah satu karena dia writing blog dia. Yang buat referensi gua nulis? Enggak. Yang buat gua referensi kenapa gua nulis itu gua baca buku Agustinus Wibowo waktu itu. Nulis Indonesia sih? Iya dong, dia traveler. Gua dulu baca bukunya Mas Agustinus Wibowo itu judulnya Titik Nol. Aceh gitu. Bukan, Titik Nol itu panjang pokoknya Di situ lo nulis. intinya dari situ gua suka banget menceritakan sesuatu pengalaman yang gua rasain, Apapun. share ke orang, apapun itu. Mulu, iya. Tapi terutama perjalanan ya, perjalanan yang gue share itu gue mulai terinspirasi dari Mas Agus itu. Berarti belum untuk perjalanan lu sebagai rosternya belum ya? Akan lu tulis nanti? Enggak juga, karena gue nulisnya lebih sukanya Gitu ya? Jalan-jalan ya, perjalanan gitu. Tapi kalau kayak keseharian kayaknya enggak, dan kayaknya energi nulisnya juga sekarang udah enggak lagi. Fokus ya sekarang paling nulisnya kayak bikin Captionnya. foto atau captionnya aja, cerita di situ udah gitu. Atau sekarang kan lebih orang udah males baca, lebih ke video kan. Ya, sekarang Jadi lu buat video kemarin sama anak lu gitu deh? ya kayak jalan-jalan bikin video gitu aja, keseharian aja, udah sesimpel itu. Kenal banyak orang menjelas juga. Seru banget nggak bisa lihat Gerinda gitu. Oh iya. Ada truk. Ini kayak di area pabrik. Ini namanya natural. Jadi. Dimana hidup itu nggak dengan kepura-puraan. Iya. Ya udah nikmatin aja. Ambience ya. Bentar lagi ada helikopter. Apa? Pedot. Nikmat ya. Tapi kan ada yang pergi man. Ada yang Siapa yang pergi? ya orang-orang misalkan lu dulu punya teman itu kan mancing Kalimantan itu terus dan lo ada lu yang bukan pokoknya baik-baik aja kan kayak Dinda kayak kita berjarak lah semuanya gitu jadi Cimoy segala macam orang yang ada cuman nggak jarang jumpa gitu loh dan lu pun nggak udah sibuk masing-masing. Terus maksud gua rindu nggak kangen nggak? Bukan, Apa? lu menganggapnya kalau itu intens iya apa lu sebagai apa gitu. Kamu tadi banyak orang terus Tiba-tiba oh mereka iya bilang gitu sibuk. ya maksudnya buat gua secara personal tuh gua ngeresponnya gimana? Ya kalau gua sih nggak masalahin karena kan Bukan masalah, kan gua bilang masalah kan? ya Gimana? gua maksudnya gua nggak ngerasa kehilangan juga, nggak ngerasa harus ada mereka juga gitu karena kan mereka punya kehidupan masing-masing yang suatu saat bakalan pergi atau tetap gitu. Tapi lu bukan berarti lu sama gua jenuh kan ketemu terus pukul lagi. Ya itu mah nggak masalah. Yang intinya kan yang gua harapin kan cuman pengen kawan-kawan yang pergi nanti nggak pernah ada masalah sama dia dan mereka pergi juga dengan baik-baik aja untuk mengembangkan diri masing-masing. Udah nggak yang harus didramatisir kayak gua kehilangan apa yang enggak juga sih. Namanya berjalan kan. Kalau sekarang temen lu, menurut gua lebih intens tuh Gen Z apa? Temen gua yang lebih intens Iya, saya terus kepikir ngobrol tuh. nggak ada sih sekarang. Istri lah ya. Paling Diskusi. ya lebih jarang ngobrol ya maksudnya udah jarang main paling kalau main ke sekarang lebih ke anak-anak sepeda udah mulai mau rutin di sepeda lagi cuman itu aja kalau kawannya kalau jarang banget Jadi orangnya cukup lebih kan dari lu 29 tuh pagi tuh anak seru rame di jalan kerja gitu dia satu sepedahan tiba-tiba tek kayak hening gitu loh kayak jeda gitu sekarang. Mas gua lu siasatnya apa musik apa gambar apa semua sekali jalan siasat untuk gua nggak jenuh gitu iya ya sepeda ya maksudnya kayak tadinya nih gua bersosialisasi gitu sana sini gitu kan maksudnya ketika sekarang udah ada prioritas yang lebih wajib ya anak istri gitu
terus gue harus ngapain gitu, jenuh atau di enggak. waktu-waktu kan bisa sih 2 jam 3 jam gitu. Ya kalau selisih-selisih Lu pakai buat apa? ya kan baca-baca aja, atau kalau ada selisih waktunya bisa dipakai olahraga ya gua olahraga. Oh, lu masih samsakan itu ya? Sepedaan, iya begitu, paling workout, mukul-mukulin pasir, ya gitu-gitulah. Pokoknya dimanfaatin buat hal yang lebih positif aja. Kalau main udah jarang banget. Terus main kemana juga sih, Mas? Sekarang? Ya kalau Ada sih, nama kayaknya beda, Mas. main ada sih, cuman obrolannya aja yang udah. Enggak. Iya, apa ya? Bukan negatif loh, bukan sebuah negatif, bukan masalah kan? Cuma Bukan, maksudnya berbeda. kalau dulu kan main pas Sip. lagi zaman kopi dulu kan ya, pas main Nongkrong, gitu. nongkrong jelas nih ada sesuatu hal yang mau kita buat nih. Dan juga kumpul gitu, kita seru gitu. Itu. Nah sekarang kalau di kopi sendiri khususnya, ya nggak ada apa-apa, belajar ngembangin diri udah nggak kayak dulu, cupping lah, menyeduh lah apa. Sekarang udah enggak. Kayak sibuk semua, no? Bikin sesuatu juga enggak. Ya sekarang udah pada sibuk. Jadi kalau ketemu ya paling cuma lagi pengen ngunjungin aja. Tapi kalau intensnya sih gua kalau ketemu pengen sih di sepeda. Karena sepeda ini lagi ada sesuatu yang mau dibuat. Ada rencana yang pengen gua buat. Lu sama Si siapa? Yang mungkin siapa itu masuk Bilang. apa nama dia itu? Bilang. Apa aspal tuh nih? Apa nama IG dia? Yang Sosial. Mau sosial gitu ya? Ya, ya ada. Yang dulu lebih ke mereka kan, bukan si klub-klub gitu enggak kan? Ya semua. Saya ada beberapa komun yang lagi gue share isi kepala gue share ke mereka, nanya gimana, keren nggak, menurut lu setuju nggak, ada ya gitulah. Gue minta pendapat dari mereka yang kalau bisa dijalanin bareng, dieksekusi bareng gitu. Itu keinginan atau lu yang pengen lakuin dalam waktu dekat? Ya pengen ya kalau energinya cukup, itu sih Lo nggak karena kopi? hmm, Kan lo dari penghidupan profesinya kopi, terus melakukan kopi lagi benar ya? enggak dulu lah, kopi jenuh nggak jelas juga. Enggak dengan sendiri kayak boleh cerita. Tadi ya gue buat ini mikirnya karena gue kopi gitu, seni gue itu lah. Gue kira nggak ya, online anak band bukan nilai gue masalah kayak ini gue kopi. Sipet anak Neo itu si Agung masih muda itu jualan kaset. Gue mikir nanti tukang bakso gitu, jalan parkir apapun yang jadi inspirasi atau konsisten lah. Gue ngeliat konsistensi lo, makanya lo gue aja mau musik kayak lo mesti kopi walaupun orang sebut. Ya kalau di kopi sendiri, gua udah kalau untuk move ya, untuk gerakan bikin sesuatu, gua merasa udah cukup lah. Berapa tahun? 16, 17, 18, 19, 20, kopi Pengen aja kan kita kita buat, masih iya, bikin kita kan, buat. charity Iya, kan, iya. 20, 21, masih 21 kopi. Kita gua rasa Ya. 5 tahun itu cukup. Kesini melihat segala perdramaan di industri ini, drama yang dari positif sampai negatif, ya gua rasa udah selesai gitu. Kayaknya udah sih, itu masih belum ada sih. Gua sekarang lebih, kalau di kopi sekarang gua lebih ke personal gua, untuk ngembangin diri gua ke depannya mau apa, mau gimana, ya lebih gitu aja untuk sosial, Realistis. untuk yang lain udah. Cukup. Hmm. Sepeda nih kayaknya butuh banget nih. Kalau sepeda gua rasa tuh butuh banget ya. Karena lo butuh buat lo juga membakar badan Iya. lo kan satu gelombang tuh berapa? 100 kilo mana? Terus setelah nikah apa sebelum nikah? Sebelum nikah berat badan gua nyampe di 89. Dari ini sekarang normal ini dari sini kan? 6 65, 7 ini dia lo kan? sampai. Apa mikir waktu itu? Waktu baju nikah gak muat jadi ngurusin ya? Oh Enggak. enggak, gua lebih care sama sehat aja. Gua pengennya sehat ya. Itu apa waktu itu menurut lo? Ninju, sepeda kan itu? Ya, sepedahan, workout, lari, sepedahan, workout, lari. Itu quality yang baru. Buat sama pola makan dijaga. Kayaknya ngepang lagi deh, makanya diirit gitu.
punya pacar udah menikah dikasih makan, ayo makan ini mie, ayo mak makan bakso. Iya, bener. Digelonggong ini ya, Bener. dia habis tuh yang makan. Pas masa gue pacaran itu berat Lu badan digelong. naik banyak banget gitu. Makanya udah karena gue peduli sama ya intinya mau punya duit sebanyak apapun Iya. kalau badan nggak sehat buat apa sih? Iya. Gak ada guna Iya. gitu. Lebih ke makan sekarang. Iya, gue lebih care apalagi usia udah 30 lewat, metabolisme udah mulai Iya. turun, jadi udah makan harus diatur lagi, bukan dipantang ya, Iya. diatur. Rebus-rebusan mana? Nah. Itu itu dipantang loh, nggak diatur aja maksudnya kayak jangan dikit-dikit badok gitu udah makan udah cukup aja sama olahraga kalau misalnya sempat waktu Sekarang campur itu ya, apa? Internet dan fasting ya? ya Lu udah berapa jam? 12? 14? enggak sih kalau pas lagi Sekarang ini lah, nggak usah. sekarang ini 12 jam doang Masih teman. masih. Itu menurut lu siasat selain olahraga nggak rutin, misalnya tiap hari, itu gitu ya, efektif. Nah, gua sekarang lebih ke fungsionalnya aja. Nah, ini menurut gua berat badan gua udah stabil nih menurut gua. Iya. Gua udah pengen segini aja nih. Enak ya. Jadi ketika gua nggak olahraga, ketika gua tahu nggak besok nggak bakal olahraga atau lusa nggak bakal olahraga, intermitnya gua jalanin 12 jam. Oh, Tapi begitu gua tahu besok gua harus bersepeda, Karbo harus lagi. ngelakuin, nah gua harus karbo. itu nggak enak. Enggak, maksudnya intermittent tapi lebih ke lebih dikecilin lagi 8 jam gitu. Berapa ya? Pokoknya intinya sehari 2 kali aja makan. Oh. Karena aktivitas bersepeda sama berlari itu kadang kan untuk butuh gula yang lebih cepat dibakar kan untuk energi. Kalau enggak lu kewer-kewer. Karena lu ngopi nggak pakai gula kan? Paling kalau gue sih sekarang kayak gitu. Tapi kalau gue nggak olahraga ya baru dijaga lagi makannya. Jadi lebih ke imbang aja lah Pak. Lagi mas selain tadi berangkat dari Pang aja lu moto. Pang terus udah. Iya di awal. Pang beneran. Apa dong? Nanti gue ditanya abang nggak ya? Enggak. Bingung Pak. Gue jawab anak Pang itu gue. Oh ini anak Pang gitu. Lu nggak Pang rambut ini kan enggak? Nggak, tapi fashionnya aja ya. Selalu balik lagi ke yang waktu itu gue lupa 2000 berapa itu ya. Street art lah, namanya street ya. Yang jelas waktu itu ini apa namanya campur di situ beneran ada anak pangnya, ada anak-anak jalanannya. Di situ campur. Tapi yang 2 orang yang gue ingat namanya sampai sekarang itu cuma satu Pang itu. Nama sih gue nggak tahu ya. Yang satu botak panggilannya, yang satu Wahyudi. 2 orang ini yang gue ingat namanya. Lu nggak tahu dia anak panjang, anak mil nggak tahu? Nggak tahu. Karena beneran gue di situ nggak lama. Di situ gue cuma 4 bulan apa ya? 4 bulan apa? Tapi tiap hari mantap bulan tuh, intens. Ibu kabur dari rumah bang. Oh itu kabur udah. Gue tidur di situ. Lu tahu duren-durenan kan Iya. dulu, lampu merah-merah duren-durenan. Kalau tutup, gue tidur di situ. Jadi ngamai segala macam buat makan bareng-bareng baca kan gitu. Gitu. Gue nggak lama tapi di situ. Gue ingat, ya saya ingat gue nggak lama, makanya nggak intens kenal semua, hampir lupa. Dan yang dekat yang gue kenal cuma 2 orang itu aja. Wahyudi, tapi beberapa kalau Wahyudi itu gue masih sering ketemu di sini sih. Masih Pang gue. Masih, kalau ketemu ya masih setelah gua sapa, kadang dia ingat, kadang lupa gitu, itu nggak tahu lah. Kita dapat tumbuh. Masih lama. gitu. Itu Pang kopi. Apalagi mas? Semua apa yang nggak pernah cerita lu? Ya, sepedahan. Udah cerita lu. Udah apa? Ya apa? Kesel lu. Cerita lu. Kayak baca. Nggak ada lagi sih, Mas. Cuman begitu-gitu aja. Hal-hal yang baru gua lakuin sekarang nggak ada kecuali ngurus anak. Di skill itu yang gue tanya kemarin. Mencoba menjadi family man di mana memprioritaskan anak dan istri nomor 1 ya kan. Kalau bisa tulang darah gue ini buat mereka. Udah selesai lah diri lu ini ya. Lebih belajar ke egonya sih kalau sekarang. Nahan ego untuk nggak lagi kayak orang kita dulu. Kayak gua butuh olahraga, butuh sepedahan, butuh lari. Tapi kalau kompromi dulu kalau waktunya memang nggak bisa, iya nggak gua paksa.
kayak mau main-main pergi kemana gitu nongkrong, istri gue nggak ngelarang sih. Iya. Dia main-main aja, tapi gue harus sadar diri, tahu diri, lebih gitu-gitunya aja. Bukan yang istri gue, kamu pulang, lagi nongkrong, pulang nih anak, nggak pernah istri gue kayak gitu ya. Beneran ngebebasin gue terserah mau apa. Tapi guanya yang harus tahu diri. Udah. Lo bayangin gitu kan dari 99, maksudnya lo kan baru hidup di sini nih, maksudnya udah beristri orang sini, Ya. mutusin untuk apa, udah cinta itu sama Lampung itu, dan Lampung kan dengan alam, dengan orang, dengan istri, dapet itu niat nikah itu udah the next apa? Ya kalau udah dibilang betah nggak ya, berarti kan pertanyaan itu betah nggak di sini. Selama itu. Ya, kalau mau ngomong betah ya betah Harus banget betah. di sini dibandingkan lu mau gak nih balik lagi ke Jakarta atau Bekasi? Enggak. Jawabannya enggak. Kenapa? Karena gue ngerasa kurang nyaman. Masih ya. Kurang nyamannya karena crowdnya lu tahu Lebih. sendiri, macetnya, padatnya kayak apa gitu. Orang-orangnya. Kayak gue nggak punya ruang aja. Pasti lo masih bisa Kalau di sini ke air terjun atau kali gratis, pantai gratis. ya kalau di sini lebih Hmm. senggang lah, lebih traffic kotanya nggak secarut marut di sana. Deket lagi lo mau ada di rumah. Lo Iya. tinggal di sini sekarang untung kan udah berapa bulan, 3 bulan. 4 bulan. Nah, jadi untuk lo kerja di sini sama di sini ya kan, itu terus nyambung deket lah yang bisa terbilang. Iya, masih 1 jalur. Yang jelas kalau di Lampung betah ya betah, dibayar. Kalau suruh balik sih gue enggak. Kecuali kalau misalnya gue punya bisnis gitu ya di sana, ya nggak apa-apa bisnis gue di sana. Masih ada siapa? Hah? Masih ada siapa gue kasih? Di Bekasi. Ah, bukan. Orang tua, ayah sama Kalau momen kangen atau apa lebaran atau apa lo gimana caranya? jadi kalau kangen nonton video call. Oh, dia kita lah. Kalau Lebaran balik kemarin nggak balik ya? Kalau balik setahun sekali tapi nggak di Lebaran gua, Iya. di akhir bulan, Hmm. akhir tahun. Karena biar lucunya di Akhir tahun. lo berapa sih? Gua bertiga, Lo anak anak gua bertiga. bajingan. Iya. Tambang lah ya. Di atas lo cewek cowok? Di atas lo Di cewek cowok? atas gua cewek 1 cowok 1. Yang pertama cewek? Yang berapa cowok? Oh cowok. Itu mana abang lo? Di sini nih. Oh di itu. Untung juga. Abang lo ya? Abang gua. Yang cewek? Yang cewek di Bekasi. Oh Bekasi. Pas lah. Udah. Pantes lo sama kayak gitu. Bontot. Bontot. Tapi nggak manja ya. Ih, nggak main malah rebel ngelawan gitu. Bontot yang nggak manja. Ya nggak mantap bilang. Nggak ada duit dikit. Kirim duit. Nyari kita mah. Nyari, mengais-ngais ya. Panas-panasan, ya kan? Seru-seru, ini setengah jam nih. Lagi terus hidup di sini. Kalau lo yang inget itu mah yang momen apa? Kan di KPKL di kopi itu seru kan, kita outing tuh terjadi di camp udah kumpul gitu gitaran, lu ketemu Cimoy, Mas Bud yang jago di Nirvana gitu kan, Iya. lu banget orang keren gitu kan. Momen apa mana yang pengen ceritain? Yang seru gitu. Seru, Bareng kawan-kawan seru. kopi. Itu. Dia Dia anak anaknya satu tahun pertama, tahun kedua Itu itu, seru. wah itu keren sih, keren. Bukan. bener-bener keren apa lo karena dari tadi aja menunggu tuh ketemu orang keren, itu beda man. Iya enggak, maksudnya Emang orang keren? momen orang-orangnya keren, Keren. maksudnya punya hal yang bisa gua ambil, bisa gua pelajarin dari mereka semua. Kalau itu oke lah, itu maksudnya perjalanannya itu bikin ini, bikin itu, kita mau ngapain, pokoknya segala sesuatu. Terus tapi itu dulu enggak, soalnya sorry, gue ingat waktu kita rapat di anak-anak ya, itu PSC untuk ngodisin di Unila itu masih seru, Ah, jadi seru-seru kedua. Nah yang pertama kan kecil-kecilan ya kita, pas kedua lu, coba man, besok lu, ya bang, lu siap badan, gue nanya kondisi tempat gitu. Itu lu antusiasnya gimana? Iya, pokoknya itu seru aja lah. Lebih penting. Gue tuh seneng dari zaman sekolah. Zaman sekolah itu gue udah seneng bikin sesuatu gitu. Kayak dulu SMP aja sempat ngadain pensi yang undang band lokal gitu lah. Karena memang seneng.
senang bergerak terus bikin Masalahnya lucu juga tuh. apa? Orangnya lucu ya, kita ngecamp tuh lucu kayak deh. Tapi yang camp itu gue nggak ngikut gitu. Lu mana? Enggak, Semuanya ada tuh, cowok lu berarti. nggak nginep maksud gue. Oh lu datang. Gue udah Lu main tapi balik iya. sama Ipan, nggak nginep. Tapi kan lu ikutin acara Ini enggak. Oh seru-seru gitu kan? Enggak, malu doang. Karena lomba makan kerupuk. kenapa gitu dulu Pak gue kenapa gue nggak bisa ngapain gitu. Oh, lu sama kamu lagi bicara ke berantem nggak ya? Apa kerja ya jaga Lu kerja di mana? jaga pacar hitam apa kalau nggak salah waktu itu. Oh iya. Iya jaga pacar hitam bang, benar. Oh harinya misi ya? L8 buka, Iya. pacar hitam buka. Iya, makanya pulang ya. Abang Ari kan di sana. Iya. Iya, seingat gua jaga waktu itu, makanya nggak kita acara paginya, malamnya doang itu. Jadi itu aja udah oke, seru. 5 tahun ya? Oh ketemu dulu anak udah lupa, lebih sakit tapi Iya. Ya intinya 2-3 tahun pertama di KPKL itu seru, banyak yang dibikin, banyak yang dipelajari, Nggak cuma banyak ketemu. ngobrol, nggak cuma anak kopi ya, kan? doang. Anak kopi ya. Di situ gue ngerasa ngebuka isi kepala gue. Di situ gue belajar. Jadi bukan berarti gue sekarang jadi orang pintar yang udah gue bodoh, enggak, sekarang gue juga masih bodoh gitu. Cuman nggak bodoh-bodoh banget kayak dulu. Kalau dulu lebih ngandelin emosi gue dibandingkan otak gue yang Kalau bodoh. lo, berarti lo melatih model kayak Adi, Ari, Iya. orang segala macam yang santai. Santai. Ada bahasanya. Iya, gua dulu kan lebih mentingin dada dibandingkan kepala. Tambah umur juga kan? Kalau waktu itu Ya. 20. Ya tapi kan nambah umur nggak lebih kemungkinan banyak orang yang masih emosian kan karena mereka nggak belajar. Ya gua alhamdulillah bisa belajar dari itu semua untuk bertahan. Nggak perlu dilanjutin hal-hal yang nggak penting. Gitu. Ngapain lah, udah lebih hindar. Jadi berterima kasih banget sih gue sama dikenalin sama kawan-kawan kopi itu. Tapi kalau kemarin ngobrol masalah tuh kayak udah dari situ. Maksudnya Jalurnya tuh ketemu lu di ini sama orang ini, gue yakin juga. Oke mungkin dikasih gimana ya? Gue kenal Ari, kenal Sal, kenal semua beruntung itu. Dari sama lo kenal banyak orang lo di jalan, cuma beda jalannya aja. Lo lebih bebas, gue di kota. Terus ya sekitar tahun dapat 3 tahun ketemu ini. Itu udah garisnya. garisan ketentuan dari Karena dan jodohnya. sama kayak gue naik gunung, mungkin kalau gue pengen kerinci ternyata bukan jodoh, ternyata udah jodoh sama dia gitu. Ya benar sih kalau emang dibilang jodoh juga ada campur tangan Tuhan juga benar. Cuman kalau gue bilang itu ada campur tangan kita secara personal juga benar. Iya, kita Karena kan ya. kita Mau. udah bisa memilih nih mana teman yang mau kita ambil, mana yang enggak. Kalau misalnya dulu gue nggak keluar dari WHD, maksudnya udah mutusin, udahlah kayaknya gue udah nih. Nggak Jadi kenal gue masih semua begitu langsung. gitu. Maksudnya waktu itu gue akhirnya gue mikir pas lagi ngamen itu, gue mikir ngamen ini jangan sampai jadi mata pencarian gue selamanya, tapi ini bagian dari jembatan gue aja. Karena campur emosi sih keluar dari rumah ya. Langkah gue di mana gue belum punya kerjaan gitu kan. Jadi jangan sampai ini gue ketergantungan sama ini, gue harus keluar. Itu kenal Hasti di mana sih? Ketemunya? Ya pas buka kopi di Yang gitu? Ahmad Yani. Oh, dia kan pasti jualan biji Lu kopi, beli. gue beli sama dia. Dia dicerita. Nah, dia cerita. Ini kita tuh ini ya. Menarik tuh cerita dia. Terus kontak-kontakan terus dikabarin ini ada komunitas gitu. Ya pas gue tutup nggak buka lagi, Masih dikabarin. dia ngasih kabar. Ini bang kalau lu mau masuk ke komunitas kopi, boleh masukin aja. Ya. Tapi ya itu sih, selain campur tangan Tuhan tuh ada personal kita yang memilih sih Pak. Nggak semuanya Tuhan yang menentuin. Kita juga punya andil suruh milih sama Tuhan, lu mau tetap di situ. Kalau lu mau pergi, gua ngasih 2 pilihan kayak gitu. Dan untungnya gua selalu
ngambil pilihan yang menurut gue nggak salah ya, keluar dari zona-zona yang kayak gitu. Gue ya, kita juga pernah nakal lah ya, akhirnya kita bisa keluar dari zona itu, nggak terus lagi. Itu kan salah satu pilihan dari kita, bukan takdir Tuhan juga menurut gue. Kalau enggak tapi lu kalau lu masa lu bodoh atau kita ketemu orang kayak kita pengen tuh, karena akhirnya sama gitu loh. Ini nggak ada yang bedain kayak ini nggak lulus sekolah, ini nggak kuliah, ini sih ya kan nggak ada gitu sih kita dulu kenal. Memang nggak ada batas. Iya, itu kan sama gitu. Maksudnya sefrekuensi lah ya. Jadi ngobrol misalkan bercandanya Ari, lo tau dulu waktu ini ngobrolnya Ari sama gua, Ari sama Sau bercandanya ada Raja Jawa, Tuan Kedewa gitu kan macam-macam itu. Awal wajar lah kalau baru lihat kenal misalnya Raja Jawa sebel gitu. Enggak sih, Kan gue baru pertama ngelihat anak-anak kopi itu yang pertama minder. Nah itu kan minder tuh karena tadi kan lu berangkat, tapi pas lu datang intens kumpul segala macam dengerin malam disuruh aja, tapi Iya, sama aja, nggak ada yang bedain kan mereka. Iya. Ya kalau Nggak ada yang ngecilin lu kan. pertama kali lo minder aja, minder karena ya gue lihat kan kayaknya orang-orang oke semua nih. Iya. Ya awalnya, tapi kan memang kalau dari secara dunia pendidikan kalian kan memang kayaknya bagus-bagus tuh. Apa sih gue saja lah. Iya, maksudnya paling nggak Iya. pernah makan bangku sekolahan selesai Oh, gitu senang kan. kayak Nggak kayak bulan, Jadi. STM aja nggak selesai begitu. Ya bukan berarti apa Ya, namanya. tadi berontak kata lu kata-kata tadi kalau lu mesti situ bisa jalan, kalau lu nggak lupain minder lo itu nggak stop gitu. Iya, ya poinnya kan memang sekolah itu bukan bikin pinter ya, tergantung kitanya aja. Tapi kayaknya kenal-kenal orang juga gue nganggapnya nggak resmi, nggak formalis ini sekolah juga kok, jalan juga sekolah. Iya, yang penting kan secara personalnya kita ini semampu apa bisa menyerap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Baiknya kita ambil, negatifnya kita buang. Tapi yang jadi masalahnya kalau kita umur masih belasan tahun, di mana kita masih mencari, Negatifnya itu ya. pasti yang ngambil negatif, gitu. Wah, Nah, itu. rebelnya, berantemnya. Jadi tuh gitu. Nah yang gua syukuri gua secara personal, gue itu selalu bisa milih yang positifnya dibandingkan negatifnya selama gua berjalan itu. Gimana waktu itu kan nyampur man, orang kayak itu yang pinter, Sau ekspertis di F&B lama, Apa ini? kan campur-campur bercanda gitu, orang cerdas di nonton gila-gila apa sih? Gue belajarnya Ih, atau ini orang ini, lu bisa ya dari mulut dia ngomong, ini nih bercanda, ini serius gitu. ya iya dong, bisa lah, bisa dibedain mana bercanda mana enggak. Kan nyaru sih mereka semua. Iya. Pas klien begitu ada ininya ternyata dia operator pabrik lalap gitu ya, lucu. Pak Rio terus sebentar lagi gue lupa man, sumpah Apa? intens banyak banget. Pak Rio bengak ngomong Pak Dos. Pak Bakri ngelawak terus Pak Dosen. Iya. Pak Hari hehe ngomong ini Pak Dosen udah S2. Nah ini orang cerdas semua yang harus gue bisa belajar dari mereka. Makanya gue sama Bang Ari kan jadi lebih dekat sama Bang Ari dari dulu. Ya lebih banyak cerita, lebih banyak bertanya gue sama dia. Apa sih Bang? Sampai gue nulis blog aja dulu ya nanyanya sama dia. Bang ini gimana Bang? Gitu. Lu pernah gak di ini sama Ari nanya apa soal apa terus kayak dia responnya, kan sorry lu pertanyaan lu jaga, lu jangan kelihatan apa ya, jangan apa ya, kan dia udah segini cerdasnya tuh jawab lu ya. Nanyanya yang segitu, lu pernah ngerasa itu nggak man? Maksudnya gimana? Lu nanya misalkan, lu nanya apa gitu misalkan? Ya kayak Bang, gue lagi nulis blog. Nah gimana Bang tulisan gue gitu? Lu tetap direspon baik gitu ya, gini-gini. Hah? Ya tetap responnya ngeremehin dulu. Ya oh ngeremehin, dia tetap sombong Oktar itu ya. Oh, Gue pikir, Tetap habis itu ngasih oh, masukan. Kayak gini bercanda dia cuy. begitu ya, iya. Itu pun di copy di segala macam ya, kayak gitu. Iya dong. Cuman gue mah tahu dia, ya slow aja. Iya. Jadi juga kadang gue suka selisih umur jauh, bercanda sama dia kadang suka kurang ajar, tapi dia biasa aja, nggak ada masalah. Ya sudah, Nggak saya juga apa yang mau masalahnya sama dia kan, asik-asik aja kita berdua. Intinya ya, kayak gitulah.
banyak nanyanya sama Bang Ari. Masih banyak nanya sama. Sampai sekarang, apalagi soal sampai soal apapun tahu. Karena gue ngerti dia yang lebih hidup lebih dulu dari gue dan lebih banyak belajar dibandingkan gue. Jelas mah dia kenal dapat itu kan, dapat ini kan dipakai buat solder juara roasting, Iya. license gitu Ya ya. makanya gue lebih banyak bertanya sama dia, nggak usah ini tuh, kerenan bang, udah lagi, ya kan? Senyum-senyum lo kan, contoh dia sembari ngomong, Firman apa sih gitu ya sih? Kayak gini di komik ini yang begini. Nanti yang jadi bahan, Nanti ya? pas gua datang dia, Jadi susah man, jadi beberapa waktu itu emang tapi gua nggak ini sih, dia nggak jadi kendala sih. Gua akan harus rekam di jadi siapapun yang masih ada waktu ketemu, jadi gua bikin ini bener-bener kayak pengen ngarsipin ngerekam gitu. Udah kenal lama kan. kalau ngerti gitu, kenalan ya. Iya. Zaman dulu. Hari sibuk banget jadi Pak Ketum sekarang jabatan. Bisa diatur nanti waktu. Waktunya pagi gue nggak bisa ini, gue nyolong jadi yang bisa aja lah. Banyak banget PR gue dan gue sendiri. Oke, 45 menit nih man udah tuh Ya, sejam. cukup lah. Kalau gue minta saran Man, selain Ari ya, biasanya tuh gue ngajuin pertanyaan kalau dulu pakai apa podcast yang suara Spotify, sekarang enggak. Kan gue udah punya sesi yang pertanyaan acak kemarin. Kalau ini gue pengen minta dua orang gitu, siapa yang harus banget gitu di anak yang gue kenal, biar gue coba sesuai jadwal ketemu untuk ngajak ngobrol dua orang aja. Yang gua kenal, Iya, lu harus rekam ini kapan ngajak ngobrol ini. sulit. Dua orang. Ada satu lah kalau sulit, jangan selain Ari, kalau Ari ada dua. Iya. Wajib ya. Siapa ya? Yang kenal yang di Bandung Lampung kan, jangan di Metro aja. Jauh. Jauh, waktu kita udah habis. Lu yang di sini aja susah. Nggak mesti kopi, anak mana yang lu kenal? Yang lu kenal, Gak mesti kopi. Yang lu semoga kenal. gua kenal juga. Oh, kalau yang lu kenal, Ya udah deh, siapa ntar gue cari tahu lo bicara sama orang itulah. Susah, nggak bisa. harusnya Dio, tapi Ini Tangerang. jauh. Harusnya dia. Iya, ini dia ya. Harusnya Dio. Syukur cukup, thanks di sela-sela. Ya, keren. Di sela-sela Iya, kesibukan. sibuk, nggak sibuk amat. Bisa aja. Kita rekam, kita sehat-sehat, Ya, best terus. terima kasih juga. Jadi kita tadi nggak ada sensor ya, nggak ada gibran, nggak ada julid, aman. Itu gue melatih. Ada sensor dari julid jadi gitu ya? Nggak ada kayaknya. Aman. Tadi yang mau julid sih. Di itu Tapi nggak pasti ada kita- sensor. Nggak apa-apa lah, maaf temen-temen kalau ada yang di enggak. Oke, akhirnya thank you Firman. Ya, gue mau kasih juga yang sudah didokumentasikan. Ada aja berguna bukan Bapaknya, Mang. bapaknya. Bukan bang. Lalu takut bang lagi nanti tanya gue datang ke kubu kan, oh ini apa? Bukan om. Saya baik-baik om. Anjal saya. Waduh, gue banyak ngarep Mang. Nah, makanya saya anjal lu. Iya. Thank you Man. Ya, Sehat-sehat. siap.